Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Syarani, NPM 22012092. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman web yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ajrai Sirait, STMkom. Baik, kita akan memulai untuk membuat tugasnya. Nah, yang pertama kita akan membuat file baru di local disk D. Nah, di sini kita akan membuat folder baru. Nama foldernya itu terserah kita. Nah, di sini saya membuatnya JavaScript. Nah, di sini saya membuat nama foldernya yaitu JavaScript. Nah, jika sudah, kita kembalikan. Kemudian kita buka tugas LMS yang diberikan. Nah, di sini sudah ada tugas LMS-nya dan juga sudah diberikan kode programnya. Nah, langsung saja ini kita kopikan. Nah, jika sudah, langsung saja kita buka ke Notepad. Kita buat new. Nah, langsung saja kita pastekan kode program yang tadi. Nah, di sini udah muncul kode programnya. Nah, ini adalah kode program untuk membuat validasi formulir. Nah, langsung saja nih kita save. Kita simpan ke folder D yang tadi kita buat. Di JavaScript. Kita ganti namanya formulir.html. Langsung saja kita save. Kemudian kita akan membuka file yang tadi. Apakah sudah muncul atau belum? Nah, di sini udah muncul. Nah, langsung saja ini kita klik agar kita mengetahui hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu formulir pendaftaran. Langsung saja ini kita isikan nama kita dan NPM kita. Nah, di NPM ini harus berisi dengan angka. Kemudian email kita. Jika sudah, kita kirim. Nah, di sini sudah muncul hasilnya yang tadi sudah kita kirim di bagian atas, sesuai dengan yang kita kirim tadi, nama, NPM, juga email. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang tadi kita buat. Nah, yang pertama yaitu ada deklarasi doctype HTML. Nah, kode ini digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML5. Dan yang kedua ada tag HTML lang sama dengan EN, menandakan bahwa bahasa dalam halaman itu adalah bahasa Inggris. Kemudian ada di dalam head, yaitu terdapat metadata seperti karakter encoding. Nah, contohnya ini meta charshot.
UTF-8. Kemudian di dalam head ini juga terdapat pengaturan viewport. Kodenya yaitu metaname sama dengan viewport. Nah, sampai seterusnya itu adalah untuk pengaturan viewport. Nah, kemudian di sini ada titel validasi formulir dengan JavaScript dan CSS title. Kode ini digunakan untuk memberikan judul yang muncul di tag browser tadi. Nah, kemudian itu ada style. Style ini mendefinisikan gaya halaman agar lebih menarik untuk dilihatnya. Nah, di dalam body ini ada style. Nah, yang pertama ini untuk menempatkan formulir di tengah halaman. Kemudian ada from container ini menggunakan warna latar belakang putih, padding, border radius, dan shadow untuk memberikan halaman kotak yang rapi. Kemudian ada struktur formulir. Nah, di dalam body ini terdapat div dengan kelas from container yang membungkus seluruh konten formulir. Contohnya yaitu H1 formulir pendaftaran. Digunakan sebagai judul formulir. Formulir ini memiliki 3 bidang input. Nah, yang pertama ada nama, NPM, dan juga email. Setiap bidang input memiliki elemen div class sama dengan error untuk menampilkan pesan error saat validasi. Contohnya seperti tidak kita buat nama kita ataupun NPM-nya itu harus berupa dengan angka. Tidak boleh huruf ataupun karakter lainnya. Kemudian ada elemen formulir. Setiap label dan input diatur untuk jarak antara elemen, warna, dan ukuran teks. Contohnya itu input tipe submit. Nah, memiliki gaya khusus dan efek hover saat kursor di atasnya. Nah, kemudian ada tombol kirim, yaitu input tipe submit. Nah, di setiap tombol submit ini, dia akan membuat tombol yang akan mengirim data formulir jika lolos validasi. Nah, kemudian di bagian JavaScript-nya ini, untuk validasi formulir, bagian script mendefinisikan fungsi validate from yang menangani validasi dan input. Nah, yang pertama yaitu mengambil nilai input. Contohnya, nama, NPM, dan email diambil dari elemen input. Nah, yang kedua, mengambil elemen error. Nama error, NPM error, dan email error digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan. Contohnya itu tadi, seperti NPM yang tidak boleh diisi dengan huruf. Nah, jadi NPM itu kita isi dengan angka agar tidak error. Nah, yang ketiga yaitu validasi data. Nama harus diisi, tidak boleh kosong. NPM juga. Kemudian ada email juga tidak boleh dikosongkan. Jadi semuanya itu harus diisi agar bisa terkirim, maka semuanya itu harus kita isi. Tidak boleh ada yang kosong. Nah, yang keempat itu mengembalikan hasil validasi. Jika ada kesalahan, is valid diubah menjadi false dan formulir tidak akan dikirim.